Halo Sobat Farmasi, perkenalkan kami dari kelompok 3B Praktikum Komunikasi dan PIO S1 Farmasi Universitas 11 Maret. Akan menampilkan video kompilasi konseling nyeri punggung bawah atau low back pain yang beranggotakan Hazira, Levina, Maira, Natasha, dan Aini. Selamat menyaksikan. Halo Kak, selamat malam. Malam. Ini aku mau nanya nih, apa dari Kakak itu mengetahui bahwa kalau duduk terlalu lama itu bisa menyebabkan low back pain atau bisa disebut dengan boyoen gitu. Oh iya, mungkin untuk orang awam, tapi udah cukup tahu sih Kak. Ya. Ya, menurut Kakak itu gejala tentang low back pain itu apa aja sih yang pernah Kakak alamin gitu? Iya, sejauh ini mungkin kayak apa ya, rasanya tuh punggungnya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu sih yang paling sering. Terus kadang tuh ngerasa nggak enak kalau dipakai buat duduk, terus kayak juga ngerasain kayak agak panas gitu di bagian belakang. Yang ketiga itu menurut Kak Sai itu apa stres, kecemasan, dan lain-lainnya yang Kakak alamin sekarang kayak soal skripsi atau tugas itu bisa nyebabin nyeri punggung bawahnya tuh lebih kerasa gitu. Kalau menurut saya sendiri mungkin iya ya, karena kan kalau misalnya kita stres terus kayak terlalu berpikir terus kayak mikir mau kemana-kemananya juga bingung kan. Terus selalu kayak di rumah atau nggak di kos selalu kayak rebahan, kalau nggak rebahan duduk terus ya udah gitu aja, terus kayak bikin nggak bisa banyak beraktivitas yang benar-benar wah banget kan. Iya. Nah, itu. Apa sudah mengetahui tentang terapi obat antiinflamasi kayak non steroid sama yang non opioid seperti itu? Belum sih Kak. Untuk lebih detailnya belum tahu. Jadi obat antiinflamasi non steroid itu contohnya kayak ibuprofen, asam mefenamat kayak gitu. Nah itu obatnya itu bekerja mengurangi peradangan dan pembengkakan di bagian punggung seperti itu. Nah itu kelebihannya itu cocok buat orang yang nyerinya tuh hanya ringan-ringan saja. Nah kalau semisal obat pereda nyeri golongan yang non opioid seperti itu seperti narkotik. Jadi golongan bisa tramadol, terus kodein itu juga bekerja secara langsung di otak dan saraf. Aku mau nanya nih, seberapa sering kakak itu melakukan stretching exercise atau peregangan setelah tidur buat mengurangi nyeri low back pain atau nyeri punggung? Stretching ya, lumayan sering sih mbak. Soalnya kan saya juga dari jurusan yang banyak napraknya kan, itu sering pegel-pegel. Jadi emang kadang harus stretchingnya gitu. Oke, dan kakak tahu nggak kalau misal duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama itu juga bisa tingkatkan resiko nyeri punggung yang amat sangat hebat gitu. Iya, apalagi kalau dulu ya, apalagi kan kita sering upacara tuh berdiri terlalu lama, itu biasanya bikin punggung belakang sakit. Terus kalau duduk terlalu lama paling kayak kebas gitu sih kak. Gitu. Baik, mau nanya juga dari kakak sendiri itu apa menyadari bahwa obesitas itu bisa meningkatkan nyeri punggung yang makin parah gitu kan? Menurutku iya sih, karena kan kalau obesitas itu beban beratnya ada gimana ya, kayak kerja ekstra gitu, jadi bisa menyebabkan nyeri punggung bawah itu lebih peluangnya besar gitu. Oke, dari kakak sendiri itu kapan seseorang itu bisa dilarikan ke rumah sakit kalau semisal nyeri punggungnya itu sudah dirasa-rasa memang harus dilarikan ke rumah sakit? Mungkin kalau nyerinya itu nggak hilang-hilang itu kayak ibaratnya udah sinyal SOS gitu loh kak. Terus juga misal seseorang itu udah ngerasain kayak mati rasa, itu penting banget sih buat dilarikan ke rumah sakit. Apalagi misal usia lansia itu, kalau misalnya nyeri punggung kita nggak bisa menganggap hal sepele sih gitu. Oke, satu pertanyaan lagi dari kakak sendiri, apakah pernah mengetahui bahwa menjaga postur tubuh untuk tetap tegak dalam bekerja, nugas itu juga bisa menyembuhkan resiko low back pain, Kak? Menurutku iya, salah satu kunci utama, karena kan misal postur tubuh kita, misal nih contoh aku sebagai mahasiswa belajar terus deprok tanpa ada meja, hanya laptopnya langsung di lantai, itu kita kan bungkuk ya, itu otomatis kayak
aliran darah dalam tubuh itu juga kayak bisa nggak lancar, dan itu juga bisa menyebabkan ketegangan otot, dan itu bisa memperbesar pengaruh low back pain gitu. Oke, misal dari kakak sendiri tuh pernah nggak nyoba terapi non obat kayak misal akupuntur atau misal pijat-pijatan gitu? Kalau pijet dari kecil tuh sebenarnya udah kayak rutin gitu sih Kak, minimal kayak 1 tahun berapa kali gitu. Oke kak, terima kasih atas waktunya sudah mau diwawancara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, saya Lavina Belinda, mahasiswa S1 Farmasi Universitas 11 Maret. Di sini saya izin untuk mensosialisasikan mengenai nyeri punggung bawah, pencegahan dan juga pengobatannya. Apakah Ibu berkenan? Boleh Mbak. Nah, sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Ibu Penny. Nah, baik Ibu Penny, di sini saya juga izin untuk mendokumentasikan kegiatan ini ya Bu. Iya. Sebelumnya ini yang pamfletnya. Izin bertanya, apakah Ibu sebelumnya sudah mengetahui atau mendengar atau bahkan pernah mengalami nyeri punggung bawah? Nyeri punggung bawah itu istilahnya apa ya Mbak? Tapi saya mengalami seperti nyeri gitu Mbak di punggung. Baik Ibu, jadi nyeri punggung bawah itu merupakan nyeri di bagian antara tulang rusuk terakhir hingga ke lipatan bokong. Biasanya itu juga disertai dengan rasa nyeri, kaku dan juga hingga kesemutan Ibu. Oh iya. Izin bertanya Bapak, kalau misalkan nyeri punggung bagian bawah itu biasanya gejalanya apa ya Pak? Gejalanya sakitnya luar biasa, terus ini sampai di perut ini merasa bung itu. Oh, digunakan untuk begini, untuk jongkok ini, sakitnya luar biasa juga itu. Ya baik Pak, jadi untuk tanda dan juga gejala nyeri punggung bagian bawah itu bisa dilihat di pamfletnya sebelah kiri ya Pak, kiri atas. Itu ada pinggang terasa pegal dan kaku, kaki terasa lemah dan juga mati rasa, sulit bergerak atau berdiri tegak karena nyeri, nyeri memburuk setelah duduk atau berdiri lama, nyeri bertambah setelah mengangkat benda berat. Juga biasanya nyeri punggung bawah itu bisa menjalar ke bagian tumit Pak. Untuk yang faktor resikonya itu ada aktivitas fisik yang berlebih. Nah kalau aktivitas fisik berlebih itu biasanya ototnya itu menjadi tegang gitu Mas. Kalau misalkan tegang terus jadi timbul nyeri. Kemudian ada juga stres dan kecemasan. Kalau misalkan kita lagi stres sama cemas itu tubuh itu melepaskan hormon stres kortisol dan adrenalin yang membuat ketegangan otot dan juga nyeri gitu Mas. Terus ada juga obesitas. Kalau misalkan kelebihan berat badan itu beban tulang belakangnya itu menjadi bertambah dan ototnya itu menjadi lemah begitu Mas. Nah izin bertanya Masnya itu aktivitas sehari-harinya seperti apa ya? Kalau saya itu paling ini Mbak, ngadep laptop dari pagi sampai sore itu jadinya kadang tuh punggungnya juga agak nunduk gitu. Oh iya benar sekali Mas, berarti kalau misalkan ngadep laptop dari pagi sampai sore itu kan berarti duduknya terlalu lama gitu ya Mas. Itu bisa menjadi faktor resiko timbulnya nyeri punggung Mas. Nah mau bertanya juga Mbaknya, kalau terjadi nyeri punggung bawah itu penanganannya seperti apa ya Mbak? Saya biasanya beli koyo Mbak. Oh iya, kalau misalkan konsumsi obat-obatan seperti itu udah pernah belum ya Mbak? Belum. Oh iya, jadi untuk pengobatan atau terapi dari nyeri punggung bawah itu ada 3 tahap Mbak. Untuk yang tahap pertama itu ada non farmakologis atau tanpa konsumsi obat-obatan. Itu dapat dilakukan dengan pijat, akupuntur, yoga, atau bisa juga pakai koyo kayak Mbaknya tadi. Terus yang tahap kedua itu bisa mengonsumsi obat anti pereda radang atau pereda nyeri ringan itu seperti ibuprofen, diclofenac, meloxicam seperti itu Mbak. Kemudian untuk yang tahap ketiga ini kalau misalkan nyeri punggungnya itu udah parah itu bisa mengonsumsi pereda nyeri opioid seperti tramadol dan morfin Mbak. Nah, namun obat-obatan jenis ini itu merupakan obat golongan keras Mbak, sehingga kalau misalkan Mbaknya itu nyeri punggungnya udah parah itu bisa langsung ke dokter aja Mbak, dikonsultasikan ke dokter biar nanti resepnya dikasih dari dokter. Nah kemudian juga untuk melakukan pencegahan Mas biar tidak terjadi nyeri punggung bawah itu dengan cara menjaga postur tubuh saat duduk dan juga berdiri, kemudian melakukan
olahraga ringan secara rutin tuh minimal 30 menit per hari. Kemudian menjaga berat badan ideal Mas, makan makanan tuh yang bergizi aja gitu. Kemudian ada juga pengelolaan stres dan relaksasi. Jadi kalau misalkan punggungnya itu udah nyeri, dibuat istirahat aja Mas, nggak usah dilanjutin aktivitasnya. Nah begitu Mas, sekian dari saya. Sosialisasinya mungkin dari Masnya ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Mbak, udah cukup. Nah, ya baik Mas, terima kasih atas perhatiannya ya Mas. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat pada Masnya di kemudian hari. Dan semoga Masnya juga diberi kesehatan ya Mas. Nah, terima kasih dari saya Mas. Selamat malam. Baik, sebelumnya perkenalkan, aku Maira dari S1 Farmasi. Jadi di sini aku mau nanya-nanya dikit sama ngasih informasi tentang penyakit low back pain atau nyeri punggung bawah. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu. Aku Atasha dari Prodi Teknik Kimia. Ya, aku Andin, aku asalnya dari Lombok. Nama saya Lutfia Sokar, asalnya dari Jogja. Sebelumnya nama aku Fani, dari Prodi Management. Kenalin Mbak, aku Gina, aku dari Prodi Statistika. Sebelumnya udah pernah tahu belum ya tentang penyakit nyeri punggung bawah ini? Belum. Yang nyeri punggung belakang bukan ya? Iya. Tulang punggung ding maksudnya? Udah sempat dengar sih beberapa kali. Baik, mungkin aku jelasin dikit. Jadi nyeri punggung bawah itu merupakan nyeri, tegang atau kaku di antara tulang rusuk terakhir hingga lipatan bokong. Jadi untuk nyerinya itu di sekitar ini aja Mbak yang ada gambarnya ini. Kemudian siapa aja sih yang berpotensi buat kena low back pain ini? Jadi menurut WHO 76% individu dengan pekerjaan duduk sama 60% individu dengan pekerjaan berdiri itu rentan terkena low back pain. Kemudian apa aja sih tanda dan gejala dari penyakit low back pain ini? Mungkin yang pertama ada pinggang terasa pegal dan kaku, kemudian sulit bergerak atau berdiri tegak karena nyeri, kemudian nyeri bertambah setelah mengangkat benda berat, dan yang terakhir nyeri di punggung bawah saja atau bisa menjalar ke tungkai. Kemudian untuk faktor resikonya sendiri itu ada aktivitas fisik berlebih. Jadi itu nanti serat otot punggungnya itu akan kelelahan, kaku, dan nyeri punggung bawahnya itu akan meningkat. Kemudian yang kedua itu ada stres dan ansietas. Jadi tubuh itu mengeluarkan hormon namanya hormon stres, kortisol, sama adrenalin. Nah hormon-hormon tersebut membuat ketegangan otot dan nyeri kaku di area punggung bawah. Kemudian yang terakhir ada obesitas. Jadi obesitas ini merupakan salah satu faktor penyebab dari low back pain karena kelebihan berat badan itu membuat beban tulang belakang bertambah sehingga bisa melemahkan otot. Untuk langkah pencegahannya mungkin bisa dibiasakan menjaga postur tubuh. Ketika di depan laptop jangan terlalu membungkuk, jadi harus lurus tulang punggungnya. Kemudian rutin stretching exercise biar tulang punggungnya itu nggak terlalu kaku. Kemudian kita juga perlu menjaga berat badan yang ideal karena tadi obesitas itu bisa menambah beban sehingga melemahkan otot. Kemudian yang paling penting adalah manajemen stres dan relaksasi. Untuk pengobatan atau terapi yang bisa dilakukan itu ada 3 Mbak, lini pertama, lini kedua, sama lini ketiga. Nah kalau yang lini pertama itu kita bisa lakukan pijat, akupuntur atau yoga. Kemudian yang lini kedua ini lebih ke terapi obatnya. Kalau yang di lini pertama tadi kan lebih ke non obat. Kemudian yang kedua ini mungkin Mbak bisa konsumsi kayak ibuprofen, meloxicam, kemudian naproxen. Dan yang ketiga ini juga termasuk terapi obat ya Mbak. Mungkin Mbak bisa konsumsi tramadol atau kodein. Nah, aku mau nanya Mbak, dari penjelasannya Mbak itu kan ada 3 terapi. Itu apakah perlu dilakukan ketiganya atau bisa salah satu saja? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin aku jelasin dikit. Untuk yang lini pertama ini dilakukan pertama kali Mbak. Misal Mbak ada rasa sakit di punggung belakang. Nah, Mbak bisa lakukan terapi lini pertama. Jadi jangan obat dulu. Bisa pijat dulu, akupuntur dulu, atau yoga dulu. Nah, kemudian setelah Mbak lakukan ini, tapi ternyata masih sakit atau nggak mempan, itu Mbak bisa mulai konsumsi obat antiinflamasi seperti ibuprofen, kemudian meloxicam. Nah, kemudian kalau obat lini kedua ini juga tetap nggak mempan, Mbak bisa konsumsi obat lini ketiga. Nah, ini udah yang kayak agak berat gitu obatnya Mbak.
Contohnya kayak tramadol, kodein, sama fentanyl. Tuh. Udah paham sih Mbak. Mungkin ada pertanyaan lagi apa sudah jelas? Sudah cukup. Baik, terima kasih Mbak Gina. Mungkin ini aku ada sedikit Google Form untuk menguji pengetahuan Mbak tentang penyakit low back pain ini. Mungkin bisa diisi nanti ya. Oke. Ya. Yang ini ya Mbak? Iya. Oke. Nah, ini udah dikerjakan Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Gina. Wah, skornya bagus sekali Mbak. Iya, soalnya tadi penjelasannya Mbak udah dipahami. Terima kasih banyak ya Mbak Gina. Semoga ilmunya ini bermanfaat dan Mbak sukses selalu. Iya. Terima kasih Mbak. Saya Iya. pamit ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Siang Mbak, dari mana Mbak? Perkenalkan Bu, nama saya Natasha Andira, mahasiswa S1 Farmasi Universitas 11 Maret. Di sini saya izin untuk melakukan sosialisasi kepada Ibu terkait penyakit nyeri punggung bagian bawah. Apakah Ibu berkenan untuk didokumentasikan? Oh, iya, monggo, silahkan. Silahkan Mbak. Ya baik, terima kasih. Ibu sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Kusmiati. Baik, Ibu Kusmiati. Ini Bu, ada pamfletnya, bisa dibaca terlebih dahulu. Sebelumnya, apakah Ibu tahu atau pernah mengalami nyeri punggung bagian bawah? Ya, itu Mbak, di atas pantat ini Mbak, atas bokong ini loh. Kadang kan nyari, terus apa, pegel-pegel gitu loh Mbak. Apa ya, sepain pegel-pegel gitulah. Oh ya, betul ya Ibu, nyeri punggung bawah itu merupakan nyeri tegang atau kaku di antara tulang dan patan bokong. Jadi sekitar di bagian tulang ekor itu biasanya terasa nyeri, itu merupakan nyeri punggung bagian bawah. Penyebabnya apa itu Mbak? Penyebabnya yang paling utama biasanya Ibu karena ada aktivitas fisik berlebihan, terus selanjutnya ada stres dan juga dapat memicu nyeri punggung bagian bawah. Oh iya Mbak, soalnya kan ini apa, warung tuh Mbak, nah angkat-angkat berat gitu kan nggak ada yang bantu. Iya. Anak saya kan kuliah di sekolah di luar kota gitu kan, jarang pulang, ngangkat sendiri kayak gitu. Sebelumnya, apakah Mbak Nafa tahu tanda atau gejala nyeri punggung bagian bawah itu bagaimana? Saya belum tahu, soalnya saya masih muda, jadi belum mengalami nyeri punggung. Oh baik, yang pertama ada pinggang terasa pegel dan kaku. Yang kedua ada sulit bergerak atau berdiri tegak karena nyeri. Yang ketiga ada nyeri bertambah setelah mengangkat beban berat. Dan yang keempat ada nyeri seperti ditusuk atau kesetrum di bagian pinggang. Apakah sudah jelas Mbak Nafa? Sudah. Apakah ada kisaran usia tertentu atau memang dari pola hidupnya? Sebenarnya ini tergantung. Kalau misal di pola hidupnya itu sebenarnya kalau misal salah dalam posisi duduk terus terlalu lama berdiri itu bisa juga menyebabkan nyeri punggung bagian bawah, atau mungkin karena faktor usia juga bisa. Tapi bertambahnya usia maka penyakit nyeri punggung bawah ini akan semakin tinggi faktor risikonya. Sebelumnya, apakah Mbak Opi sudah tahu pengobatan atau terapi yang digunakan untuk mengobati nyeri punggung bagian bawah? Belum tahu Mbak, kalau belum tahu apa ya? Ada dua ya Mbak, bisa dilihat di bagian sebelah bawah ini. Yang pertama ada terapi tanpa obat dan yang kedua ada terapi dengan obat. Untuk terapi tanpa obat sendiri bisa dilakukan dengan pijat, akupuntur atau yoga. Kalau Mbak Opi masih ada orang tua, nah itu dianjurkan sekali untuk 3 kali seminggu melakukan yoga karena yoga ini dapat mengurangi gejala yang menimbulkan nyeri punggung bagian bawah. Yang kedua ada terapi dengan obat. Nah salah satu obat yang biasa digunakan itu ada ibuprofen. Terus ada juga naproxen dan diclofenac. Nah, obat-obatan ini bisa Mbak Opi atau mungkin bisa ibunya Mbak Opi beli di apotek terdekat tanpa resep dokter. Dan sebenarnya juga masih ada obat yang digunakan untuk mengobati nyeri punggung bagian bawah, tapi harus menggunakan resep dokter. Contohnya ada morfin. Terima kasih ya Mbak Agustin. Sebelumnya, apakah Mbak Agustin tahu faktor penyebab nyeri punggung bagian bawah itu apa saja? Kalau pengalaman pribadi saya yang pertama itu terlalu lentang, lalu dari betul Mbak Agustin, itu juga menjadi salah penyebab nyeri punggung bagian bawah. Selain itu juga ada penyebab yang lain seperti yang ada di pamflet ini. Yang pertama ada aktivitas fisik berlebih, yang kedua ada stres, dan yang ketiga ada obesitas. Jadi untuk aktivitas fisik berlebihan ini dapat menyebabkan serat otot pada bagian punggung ini kelelahan, kaku dan nyeri punggungnya bisa meningkat juga. Selanjutnya untuk stres sendiri, di mana tubuh itu melepaskan hormon stres kortisol dan adrenalin sehingga membuat otot itu merasa tegang
akut dan nyeri kaku di bagian punggung bagian bawah. Selanjutnya ada obesitas. Nah, obesitas sendiri itu merupakan kelebihan berat badan. Nah, apabila berat badan berlebih itu juga salah satu menjadi penyebab nyeri punggung bagian bawah itu muncul. Ya. Itu yaitu langkah pencegahannya tadi sudah benar. Ada tambahan lagi juga yang seperti olahraga secara rutin. Nah, olahraga secara rutin ini juga bisa dilakukan dengan jalan ringan setiap pagi ya Bu. Setelah bangun tidur bisa melakukan jalan ringan atau bisa juga melakukan yoga setiap 3 kali dalam seminggu. Oh gitu ya Mbak. Ya. Oh kalau gitu ya nanti terima kasih ya atas pemberitahuannya, ngasih tips supaya saya menjalankan olahraga itu. Ya mungkin walaupun nggak ada waktu nanti saya usahakan deh seminggu sekali 2 kali jalan kaki atau mungkin ke warung jalan kaki atau gimana gitu ya Mbak. Iya. Ya, terima kasih loh atas pemberitahuannya. Jadi bermanfaat untuk saya. Terima kasih juga ya Bu Sriatini Oke. sudah meluangkan waktu untuk Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nuraini Syarif, saya mahasiswa S1 Farmasi UNS. Di sini saya akan mensosialisasikan mengenai low back pain atau nyeri punggung bawah. Sebelumnya saya boleh tahu nama Mbak siapa dan asalnya? Nama saya Arifah Nur Aziza dari Sukoharjo. Hasna. Oke, asalnya dari Boyolali. Nah, namanya saya Latifah, asalnya dari Jakarta. Aku Zahro dari Sukoharjo. Naura, saya dari Seragen. Baik Mbak Hasna. Sebelumnya Mbak pernah dengar nggak atau pernah mengalami low back pain atau nyeri punggung itu sendiri? Pernah sih kalau nyeri punggung. Pernah sih. Kadang tuh karena aku laju ya, jadi kayak punggungnya kalau bawa motor tuh jadi kayak sakit. Pernah. Pernah sih, dan tahu juga kenapa bisa terjadi. Karena biasanya kayak duduknya nggak ergonomis gitu, nggak sesuai, atau mungkin juga tidurnya posisinya nggak rapi gitu, nggak bagus. Tahu sedikit dan saya pernah. Kayak biasa sakitnya di bagian mana aja ya? Bagian bawah sih, kayak pertengahan. Ya pokoknya tengah-tengah sih. Kayak pegel gitu di belakang. Pegel di bagian bawah ya. Nyeri, terus kadang juga sakit gitu bagian belakangnya. Ya sakit gitu pas mau berdiri tegak gitu. Terus kalau misalkan ngebungkuk juga kayaknya tambah sakit gitu. Di bagian tengah, agak ke bawah, tengah ke bawah. Betul sekali ya. Jadi salah satu tanda gejalanya memang nyeri di punggung bawah saja, atau dia kadang menjalar sampai ke tungkai bagian bawah itu. Terus pinggang terasa pegal dan kaku, terus bisa juga kaki terasa lemah sampai mati rasa. Terus dia kadang kita sulit bergerak atau enggak berdiri tegak karena nyeri itu kan. Betul. Terus ada beberapa faktor risiko juga Mbak. Yang pertama tuh biasanya ada karena aktivitas fisik berlebih. Jadi saraf otot punggung kita tuh menjadi kelelahan sampai menyebabkan kaku dan nyeri punggung di bagian bawah. Terus ada faktor yang kedua juga, dia ada stres dan kecemasan gitu. Jadi tubuh kita tuh melepaskan hormon stres, kortisol, yang bisa membuat otot kita tuh tegang dan nyerinya tuh bisa bertambah di bagian punggung bawah. Terus faktor yang ketiga tuh ada obesitas juga Mbak. Jadi kelebihan berat badan tuh bisa membuat beban tulang belakang kita tuh bertambah sehingga otot kita tuh menjadi lemah. Tuh. Biasanya aktivitas Mbak sehari-harinya bagaimana? Kadang kalau pas lagi habis kayak bawa beban yang berat gitu Mbak. Beban seperti apa itu Mbak? Misal kayak bawa galon atau habis kayak ngelap sesuatu yang susah itu kan butuh tenaga ya. Membungkuk gitu ya? Iya gitu. Sebenarnya kalau aktivitas kayak mahasiswa pada umumnya, mungkin yang bikin nyeri punggung tuh mungkin kayak bawa tas berat, apalagi laptop dan lain-lain gitu. Terus mungkin ngerjain tugas tapi postur tubuhnya nggak baik. Iya. Biasa sih sakit punggung kalau aktivitas berat yang tadi disebutkan, berarti kan bisa karena ngangkat beban berat, yang mungkin ngangkat galon gitu, atau mungkin duduk terlalu lama gitu kan, nggak ada stretching, nggak ada peregangan itu. Kalau nyeri punggung atau nggak apa itu terapinya bagaimana? Biasanya nggak pernah terapi sih, cuman biasanya buat tidur aja terus kayak udah membaik. Cuma dikasih hot in cream Mbak. Hot in cream, oke. Jadi di sini ada langkah pengobatannya tuh ada 3. Jadi yang pertama ada non farmakologis atau tanpa obat. Nah itu bisa pijat, akupuntur, yoga. Terus untuk terapi lini keduanya tuh ada obat antiinflamasi non steroid. Contohnya ada ibuprofen, meloxicam, dan diklofenak. Jadi ini bisa dibeli di apotek gitu ya Mbak. Kalau untuk yang pakai koyo atau mungkin pakai salep gitu, itu masuknya ke terapi juga? Iya, masuknya terapi lini kedua. Betul. Karena udah pakai obat ya?
Terus yang terapi lini ketiga ini biasanya dikasih analgesik opioid kan Mbak. Nah di sini ada tramadol sama morfin. Karena ini obatnya merupakan golongan obat keras, jadi bisa mungkin ada resep dari dokter gitu Mbak. Jadi mungkin kalau misal nyeri punggung atau apa udah nggak bisa ditahan lagi, itu bisa ke dokter gitu ya Mbak. Untuk langkah pencegahannya ada 4 Mbak. Jadi ada menjaga postur tubuh. Jadi kalau misal lagi belajar nih, postur tubuhnya diusahakan tegak duduk. Terus, yang seperti Mbak bilang tadi ada stretching kan. Jadi kalau misal kita beraktivitas yang lama atau monoton itu diusahakan ada stretching sebentar, minimal 20-30 menit. Terus kita perlu menjaga berat badan kita agar tetap ideal. 4, manajemen stres dan relaksasi gitu. Apa ada yang mau ditanyakan Mbak? Berarti stres tuh ngaruh banget ya sama nyeri punggung? Betul sekali. Jadi usahakan pikiran kita selalu positif. Makasih ya Mbak ilmunya Mbak. Terima kasih Mbak. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Salam sehat semua. See you.